Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini kita mau menyelesaikan pembahasan soal-soal akhir bab, yaitu yang bab 6 tentang stoikiometri ini ya. Kita membahas soal esai nomor 33 sampai dengan nomor 35. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Kita mulai. Untuk nomor 33, suatu senyawa hidrokarbon mengandung 80% karbon dan sisanya hidrogen. Diketahui lagi massa jenisnya adalah pada saat RTP, yaitu 1,2 mg per mililiter. Ditanya rumus empirisnya, dan juga ditanya rumus molekulnya. Oke, nah jadi tahap pertama, kita gunakan data bahwa karbonnya 80% ya. Nah, maka hidrogennya pasti 20%. Oke, nah kita anggap saja karbonnya itu 80 gram, maka hidrogennya 20 gram. Oke, nah lalu kita hitung molnya. Nah ingat ya, AR dari C kan 12, ARH adalah 1. Jadi 80 bagi 12 dan 20 bagi 1. Oke, nah ini kita sederhanakan dapatnya 20 per 3, yang sebelah kanan adalah 20. Kita kali 3 dulu ya, supaya penyebutnya hilang, maka dapatnya 20 banding 60, dan ini semuanya kita bagi 20. Dapatnya 1 banding 3. Oke, ini adalah perbandingan mol yang paling sederhana, dan otomatis kita tahu maka RE-nya pasti C-nya 1 biji dan H-nya pasti 3 biji, ya, sesuai dengan perbandingannya ini. Oke, nah karena RE kan adalah perbandingan yang paling sederhana. Oke, nah jadi pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Rumus empirisnya yaitu CH3, dan ini saya ekstra hitung RE-nya, MR-nya C12, H1, maka MR-nya 15. Oke, nah lalu tahap keduanya kita gunakan data bahwa Rho-nya itu massa jenisnya adalah 1,2 mg per mililiter. Nah, kalau miligramnya kita kali 1000, maka menjadi gram. Yang bawahnya kita kali 1000 menjadi liter. Ya, karena kalau di kimia, kita maunya dalam bentuk gram dan dalam bentuk liter. Oke, nah lalu ingat Rho itu adalah gram per volume. Ya, jadi kalau kita misalkan volumenya 1 liter, ya, maka gramnya itu pasti 1,2 gram. Oke, nah lalu kita gunakan ketentuan bahwa dia di situasi RTP. Rumusnya volume adalah mol kali 24,4. Volumenya kan 1 liter ya, maka dapat molnya 1 per 24,4 mol. Oke, nah lalu langkah selanjutnya, gram adalah mol kali mr, ya, gramnya ini 1,2, molnya tadi kita sudah hitung, ya, lalu ini tinggal dikali silang ya, dapat mr-nya 29,28, ini kita bulatkan saja jadi 30. Oke, nah ini adalah mr dari zatnya itu, yaitu mr dari rumus molekulnya. Oke, nah baru tahap ketiga, ingat bahwa rumus molekul adalah kelipatan dari rumus empiris. Oke, nah jadi ini anggap aja jadi 30, ya, sama dengan 15 kali X. Dapat X-nya 2. Ya, maka langsung ketahuan RM-nya adalah RE-nya dikali 2. Oke, RE-nya kan CH3. Kita kali 2, maka menjadi C2H6. Oke, jadi soal nomor 33 sudah terjawab dua-duanya ya. RE-nya CH3 dan RM-nya adalah C2H6. Lanjut soal nomor 34 maksud saya. Nah, aluminium dapat bereaksi dengan belerang membentuk aluminium sulfida. Pada suatu percobaan direaksikan 10 gram aluminium dengan 10 gram belerang. Oke, nah ini harus ada info lanjutannya bahwa AR untuk Al adalah 27 dan untuk belerang 32. Oke, nah jadi untuk yang pertama kita tahu bahwa ada Al ketemu dengan S menjadi aluminium sulfida. Nah, kalian harus tahu aluminium itu menjadi 3 pos, sulfida itu 2 min. Maksud saya 2 min. Oke. Nah, artinya supaya setara Al-nya harus 2 kali dan sulfidanya harus 3 kali ya. Maka reaksi setaranya ini 2Al tambah 3S menjadi Al2S3. Dan MR-nya sudah saya hitung duluan yaitu 150. Oke, nah berarti pertanyaan pertama terjawab ya. Nah, untuk pertanyaan kedua, kita gunakan data bahwa aluminiumnya 10 gram dan belerangnya 10 gram. Oke, nah dari gram ini kita hitung molnya ya, yaitu mol adalah gram per AR 10 per 27, lalu yang S 10 per 32. Oke, itu berarti
data untuk mula-mula. Ya, nah lalu kita harus menentukan siapa yang habis. Nah, ketentuannya adalah ambil molnya kita bagi dengan koefisiennya. Oke, nah ini kalau dibagi 2 pastikan lebih besar daripada yang sulfida ini dibagi 3. Ya, maka ketahuan bagian bereaksi pasti sulfidanya yang habis bereaksi. Jadi kita pedomannya di sini. Oke, sehingga kalau kita mau cari yang aluminium bereaksinya berapa, tinggal ambil koefisiennya per dengan koefisien yang sulfida kali dengan mol yang sulfida. Ya, nah, dapatnya 5/24 mol. Nah, untuk yang Al2S3 pun sama. Jadi koefisiennya per dengan koefisien yang sulfida kali dengan mol yang sulfida. Dapatnya 10/96 mol. Oke, sehingga di bagian sisa ya yang terjadi adalah sulfidanya akan habis karena kan mula-mula 10/32. Bereaksinya juga 10/32. Jadi sulfidanya habis. Kalau yang Al2S2, Al2S3 mula-mula ini belum ada apa-apa ya, tapi bereaksinya 10/96 artinya kita akan memperoleh aluminium sulfida sebanyak 10/96 mol. Oke. Nah, untuk yang Al berarti kita harus kurangkan ini. 10/27 kurang 5/24, maka tersisa 35/216 mol. Nah, untuk menjawab pertanyaan B, dia tanya aluminium sulfida masanya berapa. Ya, maka kita perlu hitung G. Gram adalah mol kali AR. Oke, ini molnya. AR-nya ini kita kalikan saja, dapat hasil akhir 15,625 gram. Sedangkan untuk soal C, ya masa reaksi yang bersisanya, berarti kita perlu tahu ini masanya berapa. Berarti gram adalah mol kali AR, ya 35/216 kali 27 menjadi 4,375 gram. Oke, jadi nomor 34 sudah terjawab ya semuanya. Oke, kita masuk ke soal terakhir, nomor 35. Ya, ada DDT dibuat dari reaksi kloral, ya kloral adalah yang ini, dengan klorobenzena yang ini, oke, maka menghasilkan ini satu paket adalah DDT-nya dan H2O. Nah, diketahui bahwa kloralnya 1 kilo. Nah, klorobenzenanya 1 kilo juga. Ditanya berapa DDT yang dihasilkan. Oke, nah maka kita tulis reaksinya ya. Nah, reaksi yang pertama ini kita hitung MR-nya. Oke, nah yang ini klorobenzenanya kita hitung juga MR-nya. Oke, menghasilkan DDT-nya, MR-nya kalian hitung ya, tambah H2O. Nah, dari soal ini 1 kilo, ini juga 1 kilo. Maka kita hitung molnya. Nah, ini kita ganti jadi 1000 ya, 1000 gram. Oke, per dengan MR-nya yaitu 6,78 mol. Oke, nah lalu untuk yang klorobenzena kita hitung molnya juga 1000/112,5 menjadi 8,89 mol. Oke, nah lalu kita mau tahu siapa yang habis. Berarti ambil molnya per dengan koefisiennya, yang ini pun sama, mol per dengan koefisiennya. Jadi ketahuan yang ini lebih kecil ya, karena 8, bagi 2 kan jadinya 4, Oke, nah lalu kita hitung bagian bereaksinya. Oke, berarti pedomannya di sini karena kita tahu ini pasti habis bereaksi. Ya, yang sebelah sini nggak usah tahu karena ditanya DDT-nya, berarti kita fokus ke sini saja. Oke, maka molnya berapa? Yaitu koefisiennya per koefisien yang diketahui kali dengan mol yang diketahui. Jadi 1/2 kali 8,89 yaitu 4,445 mol. Oke, nah lalu kita hitung gramnya. Nah, tinggal ambil mol kali dengan MR. Oke, maka dapatnya 1084,58 gram ya. Yaitu kalau kalian mau bikin jadi kilogram menjadi 1,085 kilogram. Oke. Nah, demikianlah pembahasan soal-soal di bab 6 ini ya. Semoga penjelasannya jelas. Ingat, untuk banyak belajar, banyak mengulang, maka kalian pasti bisa. Oke, silakan di-like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Silakan juga di-share video ini kalau kepada teman-teman kalian yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.